kelompok 4. Kali ini kita akan nunjukin dua alat penting dalam laboratorium fisiologi, yaitu oven laboratorium dan rotary evaporator. Kedua alat ini digunakan dalam proses pemisahan, pengeringan, dan juga pemurnian senyawa. Mau tahu lebih lengkapnya? Simak video sampai akhir. Oven laboratorium itu apa sih? Oven laboratorium itu alat yang ada di laboratorium yang berfungsi untuk pertama, pengeringan, sterilisasi, dan juga penguapan H2O. Kalau rotary evaporator? Rotary evaporator juga alat yang ada di laboratorium. Dia itu berfungsi untuk memisahkan pelarut dengan prinsip penguapan di bawah tekanan rendah. Makasih ya. Iya, sama-sama. Bagian-bagian dari oven laboratorium. Yang pertama, tombol on-off sebagai pengendali utama untuk menyalakan dan mematikan seluruh sistem oven. Kedua, lampu kontrol sebagai indikator kerja yang memberi informasi visual tentang kondisi oven saat digunakan. Ketiga, termostat untuk mengatur suhu sesuai kebutuhan. Yang keempat, ventilasi udara untuk membantu sirkulasi udara panas agar merata. Kelima, termometer untuk menampilkan suhu aktual di dalam oven. Yang keenam, tray logam sebagai tempat meletakkan sampel. Ketujuh, ruang pemanas sebagai tempat peletakan sampel yang akan dikeringkan. 8. Pintu oven untuk membuka dan menutup ruang pemanas. Dan yang ke-9, timer untuk mengatur waktu pemanasan. Untuk langkah penggunaan oven laboratorium, pertama, pastikan oven dalam keadaan bersih dan tidak ada alat ataupun bahan yang mudah terbakar di dalam oven. Yang kedua, masukkan sampel. Yang ketiga, tutup pintu rapat-rapat. Yang keempat, atur suhu dan juga waktu yang diperlukan. Yang kelima, tunggu hingga pemanasannya selesai. Ketika selesai, matikan oven dan tunggu hingga suhu di dalam oven menurun sebelum pintu oven dibuka. Bagian-bagian dari rotary evaporator. Pertama, kondensor untuk mendinginkan uap pelarut menggunakan air pendingin. Kedua, pengatur pelarut untuk mengontrol jumlah dan laju penguapan pelarut. Ketiga, tombol power evap untuk mengaktifkan sistem rotary evaporator. Keempat, pengatur kecepatan atau rotary untuk mengatur kecepatan putaran labu evaporasi. Kelima, motor penggerak untuk memutar labu evaporasi secara perlahan. Keenam, labu penampung sebagai tempat hasil kondensasi pelarut. Ketujuh, pengatur ketinggian untuk menaikkan dan menurunkan labu evaporasi terhadap penangas air. Kedelapan, pompa vakum untuk menurunkan tekanan udara agar titik didih pelarut lebih rendah. Kesembilan, penangas air untuk memanaskan larutan agar mudah menguap. Yang kedua adalah rotary evaporator. Cara penggunaannya yang pertama adalah masukkan pelarut ke dalam labu hingga setengah kapasitas labu terpenuhi. Kemudian yang cara kedua adalah pasang labu pada rotary evaporator. Yang ketiga adalah nyalakan sirkulasi air pada kondensor. Yang keempat, atur titik didih air pada penangas air. Yang kelima, aktifkan pompa vakum untuk menurunkan tekanan. Yang keenam, nyalakan motor agar labu bisa berputar secara perlahan. Yang ketujuh, setelah proses selesai, matikan alat secara berurutan, yakni motor, pemanas, dan pompa vakum. Yang kedelapan,
untuk mengambil hasil dari pelarut yang berpisah. Gimana? Udah paham tentang cara penggunaan dan fungsi dari oven laboratorium dan rotary evaporator? Jangan lupa terapkan SOP setiap kali dalam laboratorium. Terima kasih sudah menonton.